Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena kau tak pernah tahu kebaikan apa yang akan membawamu ke surga. Wahai manusia, sungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari. Sehari darimu pergi, satu bahagian darimu pun mengiringi. Barang siapa tidak memiliki tata krama, maka ia tidak berilmu. Barang siapa yang tidak memiliki kesabaran, berarti ia tidak memiliki agama. Dan barang siapa tidak memiliki ketakwaan, berarti ia tidak mempunyai kedudukan di dekat Allah. Seorang hamba akan berada dalam kebaikan selama dia mampu menasihati dirinya sendiri dan selalu menghisap dirinya sendiri. Aku tahu rizkiku tidak akan diambil orang lain, maka hatiku tenang. Wahai manusia, sungguhnya aku tengah menasihati kalian, dan bukan berarti aku orang yang terbaik di antara kalian, bukan pula orang yang paling salih di antara kalian. Andai kata seorang muslim tidak memberi nasihat kepada saudaranya kecuali setelah dirinya sempurna, niscaya tidak akan ada pemberi nasihat. Barang siapa yang berusaha menyaingi agamamu, maka berkompetisilah dan kalahkan dia. Dan barang siapa yang berusaha menyaingi duniamu, maka biarkanlah dia dengan dunia. Jangan membenci musibah yang menimpamu, karena apa yang kamu benci bisa jadi menjadi penyebab solusi bagimu, dan apa yang kamu sukai bisa jadi menjadi penyebab kehancuranmu. Di antara tanda-tanda Allah berpaling daripada seorang ialah Allah menjadikan kesibukannya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang berjalan tanpa panduan. Orang yang beramal tanpa ilmu hanya akan membuat banyak kerusakan dibanding mendatangkan kebaikan. Juallah duniamu untuk akhiratmu, niscaya kamu beruntung di keduanya. Dan janganlah kamu jual akhiratmu untuk duniamu, karena kamu akan merugi di keduanya. Dunia itu hanya 3 hari saja. 1 hari kemarin sudah pergi dengan segala isinya. 2 hari esok yang mungkin saja engkau tidak bisa menjumpainya. 3 hari ini, itulah yang menjadi milikmu, maka isilah dengan amalan. Tidaklah gambaran kehidupan dunia seluruhnya, dari awal sampai akhirnya, kecuali seperti seorang yang tidur. Dia melihat dalam tidurnya apa yang dia senangi, kemudian dia tersadar bangun. Sifat terbaik yang bisa dimiliki orang beriman adalah memaafkan. Jangan hanya duduk diam, karena sesungguhnya maut sedang mencarimu. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian melihat Al-Quran sebagai surat cinta dari Rabb-Nya. Direnungi malam hari, diamalkan siang harinya. Telah sampai kepadaku bahwa ketika Allah memberi nikmat kepada seseorang dan memberi mereka sesuatu yang baik, Dia meminta mereka untuk bersyukur. Jika mereka bersyukur, Dia mampu memberi yang lebih banyak kepada mereka. Tetapi jika mereka tidak bersyukur, Dia mampu untuk mengubah nikmatnya menjadi azab. Siapa yang tidak menjaga lisannya, maka ia tidak bisa memahami agamanya. Engkau mengejar dunia dan segala kenikmatannya, padahal dunia adalah hukuman bagi Nabi Adam. Ketahuilah bahwa kamu tidak mampu mencintai Allah sampai kamu mencintai menaatinya. Dunia adalah sebuah kendaraan untukmu.
Jika kamu mengendarainya, ia akan mengantarkanmu ke tempat tujuan. Namun jika dunia itu yang mengendaraimu, maka kamu akan jatuh dalam kehancuran. Menuntut ilmu di waktu muda seperti melukis di atas batu. Kesabaran adalah harta yang baik. Allah tidak memberikannya kecuali kepada orang yang dikasihinya. Pilihlah lelaki yang baik agamanya, jika marah tidak menghina, dan jika cinta akan memuliakan. Sesungguhnya jika Allah langsung menghukum semua makhluk yang berdosa dengan memutus rizkinya, maka niscaya semua manusia di bumi ini sudah habis binasa. Seseorang tidak akan mendapatkan predikat ketakwaan sampai dia melakukan muhasabah kepada dirinya lebih ketat dibanding seorang teman yang bermuhasabah terhadap temannya. Sungguhnya seorang hamba senantiasa akan berada dalam kebaikan selama ia masih memiliki penasehat dari dalam hatinya, dan bermuhasabah menjadi salah satu agenda yang paling ia tekuni. Al-Quran telah mengungkap penyakit kita dan menunjukkan obatnya. Penyakit kita ialah dosa, dan istighfarlah obatnya. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang berhenti mencermati keinginan hatinya. Apabila niatnya untuk Allah, maka dia akan teruskan. Namun apabila untuk selainnya, maka dia akan tunda sampai niatnya benar. Seandainya perkataan setiap orang itu jujur dan amalannya baik, ia bisa saja menjadi orang yang merugi. Orang-orang berkata, bagaimana bisa merugi? Hasan Al-Basri menjawab, ia merugi ketika ia kagum dengan dirinya sendiri. Sesungguhnya di antara lemahnya imanmu ialah engkau lebih percaya kepada harta yang ada di tanganmu daripada apa yang ada di sisi Allah. Sungguhnya seorang mukmin di dunia ini bagaikan tawanan yang selalu berusaha untuk terlepas dari perbudakan. Dia tidak pernah merasa aman dari sesuatu pun hingga dia menghadap Allah, karena dia mengetahui bahwa dirinya akan dimintai pertanggungjawaban atas semua itu. Kita tertawa, padahal bisa jadi Allah menengok amal-amal kita, kemudian berfirman, aku tidak menerima amal kalian sedikit pun. Tawadhu adalah tak kala engkau keluar dari rumahmu, dan tidaklah engkau menjumpai seorang muslim pun, kecuali engkau memandang dia lebih utama dibandingkan dirimu. Wahai anak Adam, injaklah bumi ini dengan kakimu. Sungguh, sekecil apapun dia, pasti bakal menguburmu. Sungguhnya engkau itu senantiasa sedang mengurangi usiamu semenjak engkau dilahirkan dari perut ibumu. Sungguh ada seorang terjatuh dalam sebuah dosa, kemudian ia tidak bisa melupakan, bahkan selalu bersedih hati karenanya, hingga akhirnya ia pun masuk ke dalam surga.